Laksanakan salah satu dari nilai-nilai agama ini, kita sangat berharap kepada Allah. Kiranya apa yang kita lakukan, Allah akan menilainya sebagai amal ibadah dan memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita semua. Nah, akad nikah yang suci dan mulia ini akan bernilai ibadah, berpahala, mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah. Tentu akan sangat erat kaitannya dengan niat kita yang melakukannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apapun yang kamu lakukan, kata Rasul, erat sekali kaitannya dengan niat kita yang melaksanakan, dan kita akan mendapatkan itu tergantung pula pada niat kita masing-masing. Termasuk akad nikah pada pagi hari ini tentunya dengan niat yang ikhlas, motivasi serta tujuan yang benar, semata-mata kita hanya mengharap ridha dan cintanya Allah. Karena Allah akad nikah ini dilaksanakan. Kita yakin Bapak Ibu, ketika amalan baik atau perbuatan baik dilakukan dan itu dilandasi, dimotivasi dengan niat yang baik, insya Allah nanti hasilnya juga akan jadi baik. Tetapi sekalipun akad nikah ini baik, suci dan mulia, kalau niat orang tidak benar, maka hasilnya juga tidak akan jadi baik. Nada Suwandi Agusman dan Okta Aprianti sekedar untuk mengingatkan kembali, sebenarnya kita di bumi Allah ini dalam hidup berkeluarga atau berumah tangga, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa tidak ada satupun keluarga atau rumah tangga itu yang tidak akan terlepas dari ujian Allah. Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak punya persoalan dalam hidupnya. Kita tidak akan lihat Bapak Ibu, setinggi apapun pendidikan orang Bapak, sebagus apapun ekonominya, sebaik apapun strata sosialnya, semua kita pasti akan mengalami itu. Ujian Allah kadang bisa dalam bentuk ekonomi keluarga, bisa dalam bentuk kesehatan keluarga, pergaulan kita antara suami dan istri yang sebelumnya kita berasal dari keluarga yang beda, latar belakang pendidikan beda, pergaulan beda, adat istiadat pun mungkin berbeda. Nanti kita akan ada dalam satu rumah mewujudkan visi dan misi keluarga yang digariskan Allah di dalam Al-Quran, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Juga Bapak Ibu, pergaulan timbal balik antar keluarga, orang kalau tidak hati-hati itu juga bisa jadi ujian dan tantangan. Termasuk nanti Naswandi, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan anak-anak karunia, kita punya anak keturunan ke depan, maka selaku orang tua, ayah dan ibu, bagaimana nanti menjadikan, membentuk anak-anak generasi itu menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, berkualitas, punya kompetensi baik dalam hidup ini, maka kita selaku orang tua juga tidak akan bisa lepas dari ujian dan tantangan. Nah, untuk itu harapan kami, mungkin selaku orang tua, katakanlah ayah dan ibu, mama, ipa bisan, keluarga yang hadir pada hari ini, pada anak berdua adalah sekiranya nanti itu terjadi dalam rumah tangga ini, maka tolong disikapi dan diselesaikan semua persoalan keluarga secara arif dan bijak. Sikapilah nanti dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, ajak bermusyawarah, bayu tidur dalam keluarga. Namun sekali-kali jangan pernah lupakan beribadah, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita dalam urusan duniawi ini, yang nilai-nilai agama jangan sampai terabaikan. Insyaallah Deswandi dan Okta Aprianti, ketika kita suami istri arif menyikapi itu, Bapak yakin betapapun nanti besarnya gelombang kehidupan, badai yang akan menghantam rumah tangga ini, insya Allah itu akan bisa dilewati dengan sebaik-baiknya. Karena dewasa atau tidak dewasanya sebuah keluarga bukan hanya semata-mata ditentukan sudah berapa lama mereka telah menikah,
tapi sangat erat kaitannya dengan kearifan kebijakan suami bersama dengan istri di dalam menyikapi berbagai macam persoalan kehidupan itu. Semoga nanti anak-anak berdua ke depan mampu melakukan hal tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga akan terbangunlah rumah tangga idaman, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, rumah tangga yang aman, tentram, penuh kebahagiaan. Insya Allah kesemuanya Gusman, kebahagiaan itu tanpa ada batasannya, bukan hanya sekedar dalam hidup kita di dunia ini saja, tapi akan berlanjut nanti sampai di alam baka, di akhirat kelak ketika kita bertemu dengan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi intinya Bapak Ibu sungguh beruntung dan berbahagialah keluarga apabila dalam rumah tangga ada suami yang soleh, memimpin istri yang solehah, melahirkan nanti anak-anak soleh serta anak-anak yang solehah. Sebaliknya tentu akan rugi kita, celaka dan hina di sisi Allah kalau ada di antara suami dan istri di mana mereka lari dari tanggung jawabnya. Bapak Ibu kedua calon pengantin yang berbahagia, sekedar ungkapan singkat antara kata kita cukupkan demikian, karena kemarin juga sudah disampaikan beberapa hal kepada kedua calon pengantin. Tinggal lagi nanti di luar Gaswadi, teruslah kita ini untuk menambah ilmu, mengembangkan wawasan yang akan bermanfaat untuk kehidupan ini, baik dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Dan sebelum khutbah nikah dibacakan, silahkan anda berdua bersalaman, mohon doa restu kepada ibunda, ayahanda tercinta. Silahkan dengan beliau masing-masing. Geser kak, gak mundur ke belakang. Sorry kak, gak mundur ke belakang. Oke, sip ya. Kak, bu luluruh kanak, bu luluruh kanak. Abang geser sini dikit bang. Bentar bang. Oke, ibu lurus ngadap ke anak bu. Ngadap ke anak lurus bu. Oke, yang cewek dulu ya. Pegang tangan nama. Adek geser. Oke, sip. Pegang tangan nama. Oke, cium tangan nama. Tangan dulu nak taruh. Sabanta, tunggu. Sabanta, tunggu. Sabanta, merapulai, pegang tangan nama merapulai. Tangan nama pegang. Oke, cium tangan nama. Cium tangan nama. Tunggu. Lagi, oh nenek ya, sekali lagi. Oke, tahan tunggu. Sekali lagi tunggu masih. Masih ibu calik kanak, bu. Calik kanak. Oke, bagus. Oke, yang cewek peluk ama dulu yang cewek sebentar. Sebentar. Yang cewek ciumkan yang ama, Lagi. Oke, yang cewek pindah ke apa? Oke, bang peluk nenek bang. Sekali lagi tunggu. Sebelah lain nek, bang. Sebelah sini bang. Tahan bang. Lagi bang. Oke, lagi bang. Lagi. Ciumkan yang nenek aja bang. Bagus kan? Oke, pindah ke kakek bang. Oke, pak. Pecik tangan anak pak. Oke. Cium tangan apa anak Daro? Bentar, tunggu. Bentar. Nak Daro peluk apa nak Daro? Bentar nak Daro. Tunggu sebentar nak Daro. Oke, bagus. Tunggu. Oke. Cium tangan apa? Bagus. Sebentar, sekali lagi pak, sebentar pak. Peluk bapak bang. Bagus. Sebelah lagi boleh bang, peluk bapak bang. Tunggu. Oke, sip. Ya, jatuh. Boleh. Nenek agak mundur dikit nek. Mundur dikit nek. Oke, tahan. Lagi. Oke, peluk atuk cik bang. Oke, bagus atuk. Oke, sip. Kemudian saudara kami saksi nikah di dalam.
Yes, Safrizal, Bapak Safrizal atau saudara kami Safrizal untuk saksi nikah silakan duduk ke depan. Pakai ini. Silakan Nani beri. Selamat menikah ini. Selamat menikah kepada Okta dan Wandi. Dari anak Pak Abdul. Kenapa begitu? Aku nikahkan anak kandungmu yang nikahkan anak kandungmu yang ditinggal dengan namanya kalau sholat Al-Quran 500.000 rupiah. Jadi nikahkan anak kandungmu dengan engkau Okta Afrianti dengan mahar seperangkat alat sholat dengan tambah uang 500.000 rupiah tunai. Berikankan anak kandungku Okta Afrianti dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah dan uang. Sudah belum? Saya terima nikahnya anak kandung Bapak Okta Afrianti dengan maharnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah tunai. Jadi istilahnya dia mana? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut dengan khutbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, kedua calon pengantin yang berbahagia, kita tahu dan memahami semua bahwa akad nikah adalah akad yang suci, akad yang mulia, akad yang wajib kita jaga, kita pelihara kesucian dan kemuliaannya. Namun sebelum ijab kabul dibacakan, tentu yang namanya kita manusia selaku hamba Allah, tidak ada satu pun di antara kita ini yang tidak terlepas dari khilaf dan salah. Untuk itu mari kita sama-sama beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga nanti Allah akan mengampuni
bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kepada kedua calon pengantin Deswadi Agusman dan Okta Aprianti, kemudian ayahanda selaku wali nikah, bapak saudara kami selaku saksi nikah, ataupun bapak ibu kita yang hadir di majelis akad yang mulia ini, marilah sama-sama kita baca dan ikuti apa yang kami tuturkan berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. 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 وأتوب إليه. وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. Semoga dengan ungkapan istighfar ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan pembacaan lafaz ijab dan qabul. Silakan Pak bersalaman dengan calon menantu, sama-sama mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Okta Aprianti dengan maharnya berangkat pada sholat dan uang 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya anak kami Bapak Okta Aprianti dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah tunai. Sekali deh. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Okta Aprianti dengan maharnya berangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikah anak kandung Bapak Okta Aprianti dengan maharnya seperangkat alat sholat dan uang 500.000 rupiah tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dengan selesainya pembacaan lafaz ijab dan kabul tadi, maka resmilah Deswadi Agusman dengan Okta Aprianti sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, baik menurut aturan agama maupun menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan demikian Deswadi di sana sudah terpikul hak dan kewajiban selaku seorang suami dan sebagai seorang istri. Nah, untuk itu laksanakanlah nanti hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga rumah tangga Anda akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dadnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut dengan pembacaan sigat taklif talak. Okta Aprianti, Anda minta untuk dibacakan sigat taklif talak janji suami kepada istri, mau dibacakan? Mau dibacakan? Wandi dan Yanti, sigat taklif talak itu artinya adalah janji, ikrar suami selesai menikah. Dalam hal ini Deswadi Agusman selaku seorang suami berjanji dengan sesungguh hati nanti akan mempergauli istri secara baik yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Itu isi janji menikah. Nah, Okta Aprianti, kalau sekiranya nanti suami Anda tidak melakukan hal itu, contoh dia meninggalkan Anda 2 tahun lamanya, atau
dia berlaku kasar di rumah, menyakiti badan, fisik, jasmani Anda, KDRT dalam rumah tangga, atau dia tidak mempedulikan Anda selama 6 bulan, atau mungkin juga nanti dia tidak memberikan nafkah wajib kepada Anda selama 3 bulan. Nah, Desmandi Agusman, kalau sekiranya nanti salah satu dari 4 hal itu terjadi dalam rumah tangga Anda, lantas istri Anda Okta Aprianti tidak suka dengan hal itu, kemudian dia mengajukan halnya ke pengadilan agama. Kalau permohonannya nanti diterima dan dibenarkan, dibayarnya uang Rp10.000, maka jatuhlah talak 1 pada saat itu. Paham? Paham ini? Mudah-mudahan Deswandi Agusman dan Okta Aprianti, apa yang terdapat dalam sikat kali talak tadi yang sudah Bapak jelaskan, dari yang 4 hal itu, atau mungkin nanti yang senada dengan itu, kedepannya tidak terjadi dalam rumah tangga ini. Tapi bangunlah keluarga ini dengan baik, didiklah dengan dasar kasih sayang, saling mencintai, menghargai dan menghormati, serta penuh dengan tanggung jawab. Insya Allah nanti akan jadi keluarga idaman, sakinah, mawaddah dan rahmah. Amin. Kita lanjut penandatangan. Dek, geser dek. Kemudian kita lanjut dengan penyerahan mahar. Silakan Deswandi Okta Aprianti berdiri. Pegang maharnya Deswandi. Nenek agak geser nenek. Geser ke pinggir. Oke, asik. Marah pulai geser ke sini. Agaknya. Lagi. Oke, asik. Ikonya ke mungku marah pulai. Yang bagian iko di mungku. Putar betul. Oke, asik. Kok punggungnya enggak kok ya? Mungkunya. Oh, kok mungkunya. Itu mungkunya. Apa. Oke, asik. Oke. Oke, berhadapan. Pegang maharnya berdua. Oke, dek yang pakai HP dari belakang situ dek. Yang pakai HP dari situ. Oke, turun ke awas dek bang. Turun ke awas dek. Dek marah play dek kan ada. Turun ke awas dek. Oke, pas. Deswandi silakan dibaca istriku Okta Aprianti. Sini. Aku serahkan mahar ini kepadamu. Berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp500. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima ini, aku terima mahar ini. Insya Allah akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan bersalaman di atas mahar. Ya.
Kalau turunan maharnya seketek yang tinggi mana? Turunan sekali. Sandan ke badan Marapulai. Oke, tahan dulu Marapulai. Sawanta, 2, 3. Lagi Marapulai masih sebelah sini Marapulai. Calik ke istri sambil galak. Oke, kini Marapulai calik kamera sih kok, Cek. Putar bahunya kemari seketek Marapulai bisa. Bagus. Oke, galaknya Marapulai 2, 3 senyum Bang. Lagi Bang, apa yang galak selek Bang lagi Bang? 2, 3 Bang. Oke, Bang, sip ya. Di bawah mandi masih berdiri ya. Masih berdiri seperti tadi. Kita lanjut ke cara menikah. Oke, asik. Oke, Marapulai risiko agaknya. Risiko sampai situ. Situ. Oke, oke. Asik. Oke. Bisa boleh. Risiko boleh ya. Oke. Oke, nak daro gak mundur ke belakang seketek nak daro. Dekek ke suami, belakang ndak menekek ke suami. Menekek ke suami. Tuh. Bagus. Tahan. Oke. Marapulai pegang buku nikahnya keduanya Marapulai. Calian kamari Marapulai. Calian kamera siko Marapulai. Madok luluruh Marapulai mari. Buku nikahnya gak tinggian seketek le Marapulai. Oke, bagus. Tengok kamera, anak daro tengok kamera. 2, 3, Pak. Sekali lagi Pak. 2, 3. Oke, sip. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih berkahnya pelaksanaan akad nikah pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil barri wal bahri ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah radhiyallahu anha ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka pula prosesi pelaksanaan akad nikah antara Deswandi Agusman dengan Okta Aprianti. Semoga nanti rumah tangganya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum mengikuti acara
saja mungkin di rumah Bapak Ibu, bahwa di Kecamatan 10 Kota Singkarak ini ada gerakan untuk berwakaf Al-Quran yang nanti akan kita salurkan melalui PPA atau PPI dari kecamatan yang betul-betul membutuhkan. Nah, kepada Bapak dan Ibu Ambo yang mungkin ada kelebihan rezeki, ada tadi untuk berwakaf ya untuk satu buah Al-Quran atau mungkin sebagiannya lewat uang. Nah, kita cumbulah untuk mengumpulkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa itu lewat agak berbuah Al-Quran nanti. Atau terkumpul intinya boleh juga nanti mewakili salah seorang dari Bapak Ibu untuk membayar Al-Quran. Kalau saya datang Al-Quran dua nanti. Mungkin di Ramadan itu akan kita salurkan nanti Pak. Insyaallah. Di Ramadan itu ada mungkin terus Pak.